Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Beli Yusuma dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena komunikasi antar pribadi yang menggambarkan sebagai hambatan dalam bahasa verbal dalam konteks komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang saling mengenal secara pribadi. Dalam praktiknya, komunikasi tidak hanya berlangsung secara spontan, tetapi seringkali melibatkan kendali atau pengaruh dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Kendali komunikasi dilakukan untuk mengatur, mengarahkan, atau membentuk perilaku komunikasi agar sesuai dengan harapan atau norma tertentu. Kendali komunikasi merupakan ada upaya komunikator dalam mengatur atau memengaruhi respon komunikasi melalui pesan verbal maupun non-verbal. Pola kendali ini sangat penting dalam pembentukan interaksi yang tertib dan terarah, baik dalam keluarga, pendidikan, organisasi, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Jenis-jenis pola kendali komunikasi. Itu strategi kontrol verbal. Strategi ini menggunakan kata-kata langsung untuk memberikan instruksi, aturan, larangan, atau anjuran. Sebagai contoh, fenomena adalah ketika atasan memberikan perintah pada karyawannya. Jenis ini memberikan arahan yang tegas, namun bisa menyebabkan perlawanan jika dilakukan berlebihan. 2. Strategi kontrol nonverbal melibatkan ekspresi wajah, gestur, kontak mata, atau intonasi suara yang menyampaikan pengaruh. Sebagai contoh fenomena, seorang memberikan gestur atau gerakan sebagai tanda instruksi tanpa berbicara. Efektif untuk situasi yang menuntut kecepatan atau kepekaan sosial tanpa harus berbicara. 3. Strategi imbalan atau reward. Komunikasi memberikan hadiah atau pujian untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh fenomena, karyawan yang mendapatkan bonus atas kerja keras atau keberhasilannya. Cocok untuk memotivasi, namun bisa menyebabkan ketergantungan bila berlalu sering digunakan. Strategi hukuman. Komunikator menggunakan ancaman, sanksi, atau hukuman untuk memberhentikan perilaku yang tidak diinginkan. Sebagai contoh fenomena, seorang teman membohongi temannya, membuat temannya kesal dan menjauhinya. Dapat efek dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan ketakutan atau keretakan hubungan. Dampak positif, membantu pembentukan karakter dan kedisiplinan, meningkat efektivitas pesan dan kejelasan komunikasi, menjaga ketertiban dalam lingkungan sosial dan organisasi. Dampak negatifnya, jika berlebihan bisa menimbulkan penolakan atau ketakutan, potensi menciptakan relasi yang tidak setara, dominasi versus tunduk, kan kemandirian komunikasi dalam berpikir dan bertindak. Pertimbangan dan praktis dalam menerima strategi kontrol. 1. Pertimbangkan situasi dan tujuan komunikasi. 2. Perhatikan usia, latar belakang, dan karakteristik komunikasi. 3. Gunakan pendekatan yang berimbang antara kontrol dan empati. 4. Hindari bentuk kontrol yang memanipulasi atau merendahkan. Fenomena komunikasi antar pribadi yang menggunakan pola kendali komunikasi mencerminkan dinamika kekuasaan, pengaruh, dan struktur dalam hubungan manusia. Dalam memahami jenis-jenis kendali baik verbal, non-verbal, imbalan, maupun hukuman, komunikator
dapat menyampaikan pesan secara lebih efektif, dinamis, sekaligus menjaga kualitas hubungan antar individu. Terima kasih, semoga bermanfaat.